Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua, berjumpa lagi dengan saya channel. Baiklah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memberi banyak informasi bagi ilmu teman-teman yang tentunya berminat untuk tahun 2024 itu sebagai penyelenggara pemilu. Nah, di sini bahwasannya untuk tahun 2024 belum serentak, namun untuk tahapan penyelenggara mulai dari Panwascam, PPK, ini akan segera dimulai. Nah, di sini tentunya teman-teman ya yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik like, comment, dan share teman-teman semua untuk membantu perkembangan channel saya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke ya teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu latihan soal-soal seputar kepemiluan 2024 dan tentunya tanggung jawabannya ya teman-teman. Nah, di sini adalah persiapan tes PPK. Oke ya, kita next ke selanjutnya. Semoga di video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di sini adalah untuk soal poin pertama, yaitu landasan hukum pemilihan serentak tahun 2024 adalah ya teman-teman ya. Di sini undang-undang nomor 6 poin A, ini adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, B Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, C Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, D Undang-Undang nomor 5 tahun 2011, D Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Nah, setelah kita baca dari beberapa jawaban di atas, semua pilihan jawaban di sini merupakan undang-undang, terutama pemilihan umum, tapi hanya satu yang merupakan landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu pilihan A, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ya, manakah yang merupakan jawaban yang paling tepat teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara pemilu? Tentunya dengan mudah dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu pilihannya yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini merupakan merupakan penyatuan dan penyederhanaan undang-undang pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2028 tentang kepemiluan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang nomor 15 sendiri tahun 2011 itu adalah tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan terbitnya Undang-Undang nomor 7 di sini ya teman-teman, terbitnya Undang-Undang nomor 7 bahwasanya tahun 2017 sebelum undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, untuk jawaban pertanyaan nomor 1 ini adalah landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah yang tepat adalah poin B, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 teman-teman ya. Di sini jawabannya yaitu adalah B, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah di sini teman-teman, yang bukan. Nah, yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang di sini berdasarkan penjelasan yang didapat dari mungkin beberapa sumber. Di sini mengingat bahwa memuat dasar hukum, yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan undang-undang
ya teman-teman ya. Undang-undang itu dan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu jadi pada poin mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pembentukan undang-undang ini adalah pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ya, dan seterusnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari pahami ya satu persatu. Nah, mungkin tidak panjang yang saya jelaskan di sini. Bahwasanya untuk dari poin A pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, pasal untuk B pasal 22 ayat C 22 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di sini penjawabannya yang bukan, pilihan yang tepat di sini adalah poin D, yaitu pada pilihan D tentang pasal 23E Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan jawaban pada soal kedua. Ini merupakan pasal 23 Undang-Undang ini, yaitu mengatur tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi yang bukan merupakan dasar untuk Undang-Undang 7 adalah pilihannya adalah E ya, situ. Karena untuk E di sini adalah merupakan dasar pembentukan undang-undang, yaitu tentang keuangan ya, pemeriksaan keuangan, bukan tentang kepemiluan. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan penyelenggaraan pemilu adalah ya, itu gak perlu penjelasan lah. Kalau KPU poin A tentunya sudah pasti penyelenggara. Bawaslu juga terkait dengan penyelenggaraan pemilu. DKPP pun itu juga merupakan suatu penyelenggaraan di pemilu. Nah, kepolisian itu apakah menurut teman-teman itu merupakan penyelenggara? Dan E, KPPS pasti ya, karena ia adalah merupakan pelaksana paling bawah untuk KPPS ini, ujung tombak. Jadi jawaban teman-teman mungkin semua sudah tahu di sini, yaitu penyelenggara pernyataan adalah yang bukan merupakan pemilu adalah pemilihannya adalah kepolisian. Sangat mudah ya, jeli ya, karena di sini kepolisian bukan penyelenggara, dia adalah pembantu mengamankan, tentunya seperti itu, agar pelaksanaan pemilihan umum itu terlaksana dengan nyaman, tertib, dan tidak ada gangguan apapun, seperti itu ya. Kita next ke nomor 4, hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus ya, maaf di sini secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal ya, hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu. Di sini teman-teman, dalam pemilu secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal 5 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai penyelenggaraan pemilu. Maka jawabannya tepat soal ke-4 adalah C, yaitu pasal 5 ya. Di sini jawaban kita yaitu C ya, poin nomor 4. Next, kita ke soal yang berikutnya. Ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan untuk klik subscribe tentunya ya teman-teman ya, untuk membuat semangat saya membuatkan materi-materi itu selanjutnya. Nah, di sini poin soal nomor 5, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan tugas dari ya, kita bahas Bawaslu itu tugasnya mengawasi tentunya ya,
KPU adalah penyelenggara, kepolisian juga pengamanan, kejaksaan itu adalah di pengadilan. Nah, rujukan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, teman-teman. Jadi intinya di penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti, teman-teman silahkan kupas habis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi ya di sini pasal 159 ya untuk verifikasi ini yang berbunyi di sini bahwa di KPP ya. Jawaban E, saya bahas langsung di sini. Bertugas A. Menerima aduan dan laporan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas ya aduan dan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya, di sini sesuai nih penyelidikan dan verifikasi, maka tugas dari penyelenggara adalah yaitu di KPP. Jawaban untuk teman-teman untuk soal nomor 5 yaitu E ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini soal nomor 6. Di sini saya berikan yaitu berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang peserta pemilu adalah A. Perseorangan untuk pemilu presiden dan pemimpin, partai politik untuk memilih DPR, partai politik untuk memilih komisi, partai politik untuk memilih. Silakan teman-teman jawab ya kalau memang ini. Nah, di sini untuk pembahasannya dari pertanyaan yang merupakan pernyataan yang salah ya teman-teman. Peserta pemilu adalah perseorangan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik untuk pemilu DPR, pemilu DPD sesuai dengan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun ini disebutkan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kota, DPRD kabupaten, kota, ya, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon, ya, yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Di sini dituangkan di pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ke-6 ini adalah A, karena untuk pemilu presiden dan wakil presiden kita belum menganut atau kita tidak menganut calon perseorangan untuk presiden dan wakil presiden. Hanya calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Sebutkan jawabannya di sini adalah karena ingat ya, kita harus paham pertanyaannya, pernyataan yang salah karena di negara kita belum ada calon perseorangan untuk presiden dan wakil presiden. Next, kita ke soal berikutnya. Berikut yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah, Allah, kalau Bawaslu berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu. PPK tentunya di KPU, KPPS pasti di KPU, PPLN di sini ya juga di ya, TPS juga di KPU. Nah, yang benar ya, mari kita merujuk pada pasal 89. Di sini saya buka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nanti silakan teman-teman, nanti kita bagi, insya Allah kita bagikan linknya, atau nanti bisa cari aja di Google teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, di sini saya memberikan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering keluar saat kita melakukan tes PPK ataupun PPS. Karena dikabarkan tahun ini tes
PPK dan PPS nanti itu akan diselenggarakan secara CAT ya. Jadi kita harus belajar kalau kita memang berminat untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan. Nah, di sini berdasarkan ya, kita kembali ke soal nomor 7 yang termasuk dalam Bawaslu. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Maka jawaban yang paling tepat adalah soal ketujuh ini adalah yaitu di PTPS atau disebut juga dengan pengawas TPS. Jadi jawaban nomor 7 yaitu D. Next kita ke soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan jajaran Bawaslu adalah yang bukan merupakan jajaran Bawaslu. Kalau yang tadi yang soal nomor 7 ditanya tentang Bawaslu, sekarang yang bukan ya. Tentunya untuk soal nomor 8 tetap mengacu kepada Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah KPPSN, karena KPPSN ini merupakan bagian dari KPU. Adalah E. Next kita ke soal berikutnya yaitu soal D. Pernyataan yang benar tentang komposisi anggota DKPP adalah 1 orang ex office dari unsur KPU, 2 orang dari ex office dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. B. 2 orang ex office dari unsur KPU, 2 orang ex office dari unsur Bawaslu, dan 3 orang tokoh masyarakat. C. 1 orang ex office dari KPU, 1 orang ex office dari unsur Bawaslu ya. D. Di sini orang ex office dari unsur KPU, 1 orang itu dari unsur KPU. Nah, untuk jawab pertanyaan mari kita merujuk pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada ayat 4 disebutkan bahwa DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang ex office dari unsur KPU dan 1 orang ex office dari unsur Bawaslu dan 5 orang tokoh masyarakat. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah teman-teman yaitu 1 C ya, namanya jawabannya C. Oke, next kita ke soal terakhir karena di sini saya akan berikan 10 soal di video yang kedua ini. Yang video kemarin itu adalah saya berikan 5 soal untuk part 1, karena di part 2 ini saya berikan 10 soal, dan nanti insyaallah kita juga buatkan latihan soalnya teman-teman. Kemarin kita sudah buatkan latihan soalnya. 10. Kapan tahapan pemilu dimulai? Ya, kita cek di sini untuk pertanyaan ke-10 yaitu merujuk pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka 6 disebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka di sini tentu jawabannya yaitu A, karena 20 bulan sesuai dengan pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka 6. Demikian ya teman-teman, contoh soal dan tentunya pembahasan. Apabila dalam pembahasan saya mungkin kurang berkenan ataupun kurang pas, silahkan teman-teman cari pertanyaan-pertanyaan lain atau mungkin jawaban dan bersumber dari yang lainnya ya. Di sini terima kasih telah bergabung di video saya dan mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita semua nanti dalam mengikuti tes seleksi akan bisa lulus. Terus belajar dan belajar. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.